Algoritma langit di kedai kopi tua. Bima adalah representasi generasi baru. Cepat, pintar, dan percaya bahwa semua hal bisa diselesaikan dengan data, pendanaan, dan strategi scaling. Ia membangun startup agroteknologi dengan presentasi yang memukau investor. Slide-nya penuh grafik naik, proyeksi miliaran rupiah, dan istilah seperti market capture, burn rate, dan hypergrowth. Investor percaya, dana cair, tim direkrut, kantor disewa. Namun satu hal tidak pernah benar-benar ia pahami. Tanah. Ia tidak pernah benar-benar duduk bersama petani. Ia tidak pernah mencium aroma tanah basah setelah hujan. Ia tidak pernah melihat bagaimana satu musim gagal panen bisa mengubah hidup satu keluarga. Bima percaya pada algoritma manusia, tapi ia tidak pernah belajar tentang algoritma langit. Dalam waktu 1 tahun, startup-nya runtuh. Bakar uang tidak menyelamatkan produk yang tidak membumi. Data di dashboard tidak mampu membaca hati manusia. Investor pergi. Tim bubar. Yang tersisa hanya sunyi dan ego yang retak. Dalam kekalahan itu, Bima pulang ke desa kakeknya. Desa kecil yang waktu seakan berjalan lebih pelan. Di sana ada seorang abah, kiai sederhana yang juga petani kopi sukses. Ia mengelola sebuah kedai kopi kecil tanpa papan nama, tanpa neon, tanpa Instagram. Aneh tapi nyata. Kedai itu selalu penuh. Bima dengan sisa kepercayaan dirinya duduk di sana dan mulai mengkritik. Abah, kedai ini tidak punya branding, tidak ada di Google Maps, tidak ada loyalty program, menu cuma 3 jenis. Abah kehilangan minimal 80% potensi pasar. Abah tidak tersinggung, ia hanya menuangkan teh ke dalam gelas. Ia terus menuang. Air meluap. Tumpah ke meja kayu, mengalir ke lantai. Abah, cukup, gelasnya sudah penuh. Abah semerinyes. Begitu juga bisnismu, Bima. Kamu sibuk menuang fitur ke gelas yang tidak kosong. Kamu sibuk menambah teknologi sebelum tahu siapa yang benar-benar haus. Bima terdiam. Keesokan harinya, sebelum matahari benar-benar muncul, Abah mengajak Bima ke kebun belakang pesantren. Kabut tipis menyelimuti tanah. Udara dingin menyentuh kulit. Di sana berdiri 2 hal yang kontras. Sebuah pohon besar tumbang setelah badai semalam. Akarnya tercabut, batangnya patah. Di sebelahnya, rumpun bambu berdiri tegak, lentur, hidup. Ini pelajaran pertama, kata Abah. Bisnis besar yang kaku akan tumbang oleh perubahan. Bambu kecil yang lentur akan menari bersama badai. Bima memandangi bambu itu. Ia teringat startup-nya yang terlalu sibuk terlihat besar, tapi tak pernah belajar menyesuaikan diri. Agility bukan soal cepat, tapi soal mau merendah ketika angin datang. Abah kemudian berjongkok dan menyibakkan tanah. Ia menunjukkan akar pohon kopi yang menjalar dalam. Kamu dulu sibuk mempercantik daun, katanya lembut. Tampilan aplikasi, pitch deck, kampanye marketing, tapi kamu lupa memupuk akar. Ketika musim kering datang, yang bertahan bukan yang daunnya paling hijau, tapi yang akarnya paling dalam. Bima merasa kalimat itu seperti menembus dadanya. Ia sadar, selama ini ia membangun tampilan, bukan nilai. Pelajaran terakhir datang di kedai. Abah menyeduh kopi manual. Pelan-pelan, tenang. Air panas dituangkan perlahan ke bubuk kopi. Aroma menyebar. Air panas itu masalah, kata Abah. Kopi itu nilai tambah. Jika kopinya berkualitas, air panas hanya akan membuatnya semakin harum. Jika isinya buruk, air panas hanya akan mempercepat kebusukan. Bima memandangi uap kopi itu naik ke udara. Startup-nya dulu hancur bukan karena krisis.
Ia hancur karena nilai di dalamnya belum matang. Hari-hari berikutnya, Bima tidak lagi membawa laptop ke kebun. Ia membawa buku catatan. Ia duduk bersama petani kopi. Ia mendengar cerita tentang panen yang gagal karena hujan terlambat. Ia mendengar tentang tengkulak yang menekan harga. Ia melihat bagaimana biji kopi luar biasa dijual murah karena tidak ada akses pasar. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang tidak ada di Silicon Valley. Kepercayaan. Ia berhenti mengejar unicorn. Ia mulai membangun jembatan. Bukan sekedar marketplace digital, tapi trust-based marketplace. Platform yang bukan hanya menjual kopi, tapi menjual cerita di baliknya. Setiap biji kopi memiliki wajah petani. Setiap pembelian memiliki dampak nyata. Bima tidak lagi menjual produk, ia membangun ekosistem. Bima berjalan pulang di bawah cahaya matahari pagi. Wajahnya tenang, tidak lagi penuh ambisi yang gelisah. Ia kini mengerti. Algoritma manusia menghitung angka. Algoritma langit menghitung niat. Ia tidak lagi mencari peluang emas. Ia sedang menciptakan nilai. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu terlihat besar. Ia hanya ingin berakar dalam.